Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar tubuh tetap fit di tengah pandemi seperti ini. Jika memang terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga membawa hand sanitizer. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini dilakukan secara daring lagi. Kelas 11-2 Bahasa Indonesia sudah setuju jika pembelajaran daring dilakukan menggunakan aplikasi Google Classroom. Ibu paham jika di hati dan pikiran kalian sudah rindu berat sekali melakukan aktivitas sekolah dan pembelajaran secara normal. Tentu, agar kalian bisa bertemu dan berkumpul lagi bersama teman-teman di sekolah. Silahkan yang sudah bergabung di Google Classroom bisa segera untuk mengisi daftar hadir pada kolom komentar dengan format, nama lengkap, dan nomor absen masing-masing. Sudah semua ya? Ibu sampaikan terlebih dahulu langkah-langkah dalam pembelajaran daring melalui Google Classroom. Yang pertama, peserta didik masuk tepat waktu dengan mengisi daftar hadir atau presensi. Yang kedua, peserta didik dapat menyimak materi yang diberikan oleh guru melalui forum kelas. Yang ketiga, peserta didik dapat bertanya atau menjawab melalui kolom komentar. Yang keempat, peserta didik yang aktif dalam pembelajaran akan mendapat poin keaktifan. Dan yang kelima, tugas dapat dikirimkan melalui tambahan komentar pribadi pada menu Google Classroom. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa di sini yang suka membuat olahan, baik makanan ataupun minuman? Ayo, silahkan dijawab. Semua hampir suka ya, terutama cara memasak mie instan. Nah, ini sesuatu yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Bahkan, mie instan sebagai salah satu pilihan jika merasa lapar di malam hari. Tapi, jangan sering-sering memakannya, karena tubuh kita perlu makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, sebelum kita membuat olahan seperti mie instan, tentunya kita harus tahu bagaimana cara memasaknya. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya? Silahkan diketik pada kolom komentar. Iya, benar sekali Mbak Sri. Nah, anak-anak, coba kalian amati kegiatan apa sih yang sudah disampaikan oleh Mbak Sri ini? Ya, benar. Mbak Sri sedang menjelaskan bagaimana cara membuat mie instan. Berhubungan dengan bagaimana cara membuat sesuatu, ini tentunya berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Dengan adanya pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum, tahapan-tahapan dalam teks prosedur, baik secara lisan maupun tulis. Selain itu, dapat juga dengan mudah untuk meringkas informasi dari teks prosedur, baik secara lisan maupun tulis. Ibu sudah memberikan materi pada kolom lampiran yang sudah Ibu tampilkan di atas. Silahkan kalian untuk memutar dan memahami tayangan video yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Khairunisa. Terima kasih sebelumnya kalian sudah mau menyimak materi yang Ibu berikan.
Pada hari ini, materi pembelajarannya adalah informasi dalam teks prosedur. Informasi dalam teks prosedur meliputi KD 3.1 mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. KD 4.1 meringkas pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Selain itu, peserta didik juga dapat meringkas pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur, baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum kita membahas teks prosedur, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu prosedur. Menurut KBBI edisi kelima, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Selain itu, menurut KBBI, prosedur merupakan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Kesimpulannya, teks prosedur dapat diartikan sebagai teks yang berisi suatu tahap atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas maupun memecahkan masalah. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Pernyataan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sedangkan tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari teks prosedur yaitu membantu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dengan cara yang lebih mudah dan mungkin saja lebih ringkas dari yang dipikirkan. Selain tujuan, teks prosedur juga memiliki fungsi, yaitu menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga kegiatan atau pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Jika kita tidak mengikuti prosedur tersebut, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan baik atau lancar. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif atau verba. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau instruksi secara manual. Contohnya, pada judul, cara kerja mesin jahit, resep bolu ekonomis, tutorial hijab segi 4. Macam yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contoh judulnya, tata tertib di sekolah. Macam teks yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contoh judulnya, tata cara bertamu. Kita masuk ke dalam contoh teks prosedur. Pada bagian ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Saya kasih tanda. Pada bagian awal ini sampai bagian akhir, ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Pernyataan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut.
Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi mengenai pengertian atau penjelasan secara umum tentang hal apa yang akan dilakukan. Pernyataan umum pada teks ini merupakan pernyataan dari judul teks prosedur ini. Kita bisa lihat judulnya yaitu tutorial membuat telur gulung ala jajanan SD dijamin anti gagal. Jadi, pernyataan umum ini berkaitan dengan judul. Selanjutnya, pada bagian tahapan-tahapan. Berbeda dengan pernyataan umum, tahapan-tahapan adalah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Bagian ini berisi bahan-bahan atau alat dan juga cara membuat atau bisa juga langkah-langkah. Bagian ini sampai ini merupakan bagian dari tahapan-tahapan. Wujud tulisan teks prosedur. Yang pertama, resep makanan. Berhubungan tutorial membuat olahan masakan. Tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat tulisan teks prosedur yang berisikan mengenai resep makanan. Contohnya, tutorial membuat nasi goreng, tutorial membuat telur gulung atau cara pembuatan telur gulung, dan masih banyak lagi. Biasanya kita sering menjumpai wujud tulisan teks prosedur berupa resep makanan itu di internet atau sosial media. Yang kedua ada peraturan. Peraturan berisi hal-hal atau perintah apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, cara kerja. Cara kerja berisikan cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, cara kerja menghidupkan laptop, cara kerja mematikan laptop, dan banyak sekali contoh yang merupakan wujud tulisan teks prosedur cara kerja. Selanjutnya ada rutinitas. Rutinitas ini biasanya berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, rutinitas saat pagi, kita biasanya sering melakukan olahraga. Nah, pada wujud tulisan teks prosedur ini, biasanya rutinitas dihubung-hubungkan dengan kegiatan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Sudah semuanya ya? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan pada video tersebut. Ya, silahkan Mbak Vina. Baik, terima kasih Mbak Vina. Ibu akan menjawab perbedaan antara pernyataan umum dengan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang ditanyakan oleh Mbak Vina. Perbedaannya cukup mudah, yaitu pernyataan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan di mana berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah. Sedangkan tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pada tahapan ini biasanya berisi mengenai bahan-bahan, alat, cara pembuatan, langkah-langkah, atau bahkan tips. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, semua sudah paham ya? Kita lanjut. Silahkan baca contoh teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Hand Sanitizer dari Lidah Buaya. Pada blog yang Ibu buat dan sudah Ibu lampirkan pada lampiran di atas. Silahkan.
Dari contoh tersebut, silakan kalian meringkas pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ibu tunggu, silahkan bisa ditulis di komentar di bawah ini. Sudah ada yang menjawab ya? Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Helni dan juga Mbak Riza. Nah, yang lain gimana nih? Sudah paham atau belum? Ya, baiklah. Jika sudah paham, Ibu akan sedikit mengulas terkait hasil ringkasan yang teman kalian sampaikan ini. Yang disampaikan oleh keduanya sudah benar, namun usahakan kalian semua untuk menyampaikan baik pernyataan umum atau tahapan-tahapan itu disampaikan secara rinci dan secara lengkap. Misalnya saja yang diringkas dan disampaikan oleh Mbak Riza. Mbak Riza itu meringkas pada bagian tahapan-tahapan. Nah, seharusnya bukan cuma bahan-bahannya saja yang disampaikan, melainkan dari bahan-bahan, alat, cara pembuatan, dan juga tips. Karena dari bagian-bagian itu merupakan sesuatu hal yang masuk ke dalam tahapan-tahapan. Tapi untuk selebihnya kalian sudah memahami untuk membedakan antara pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan yang tentunya ada dalam teks prosedur. Tak lupa Ibu akan memberikan poin keaktifan bagi yang berusaha menjawab seperti Mbak Helni dan juga Mbak Riza. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran secara daring ini sudah cukup kita akhiri. Hari ini, Ibu berikan tugas yang bacaan dan soalnya sudah Ibu sampaikan pada materi video yang ada di awal tadi. Silahkan dibuka kembali pada kolom lampiran. Cari slide terakhir. Di situ sudah Ibu berikan bacaan dan juga soalnya. Silahkan, tugas bisa diketik pada Microsoft Word dengan format file, nama siswa, nomor absen, dan juga kelas. Untuk batas pengumpulannya pada akhir minggu ini ya. Silahkan tugas bisa dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dulu pembelajaran daring Bahasa Indonesia pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita tetap menggunakan Google Classroom ya. Mohon bergabung tepat waktu agar tidak tertinggal dengan yang lain. Tetap jaga kesehatan, berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, serta selalu mentaati protokol kesehatan agar tubuh kita tetap fit dan terhindar dari yang namanya virus corona. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.